Baik, teman-teman, salam sejahtera ya. Kita mengucap syukur sampai hari ini kita masih dijaga. Oleh karena itu, mungkin teman-teman banyak jadwal ya, sehingga kita tidak bisa baca bersama. Tapi tidak apa. Sekarang kita akan membaca dan menyimpulkan ya. Ini teman-teman akan dibagikan oleh admin pembacaannya. Tapi saya akan izin untuk memberi kesimpulan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami tahu kami banyak kekurangan, kami banyak hal yang tidak bisa kami selesaikan. Tuhan berkatilah bagaimanapun situasi antara kami dengan dirimu, boleh terus ada hubungan yang intim. Tuhan Yesus berkati melalui pembacaan buku Hidup oleh Iman dan Sumber Iman ini, sama-sama boleh dimaju di dalam pertumbuhan iman. Tuhan Yesus, kami berdoa agar teman-teman yang mendengar juga boleh mendapatkan berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Oke, baik, saya izin untuk share screen ya. Kita sama-sama akan melihat dan nanti teman-teman boleh baca secara pribadi. Oke, demikian harusnya sudah terlihat. Kita akan lanjutkan dari paragraf yang ke-6 sampai 9 ya. Jadi, nanti teman-teman boleh baca pribadi untuk lebih mendalami. Tapi saya ingin membagikan saja dari pembacaan ini, yaitu kita sudah mengetahui 5 perkara ya. Saya akan review sedikit ya. Jadi pertama ada apa? Yaitu tangan pengaturan Allah adalah supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Yang kedua, berlatih, kita bisa berlatih menggunakan kekuatan tekad kita untuk maju. Lalu yang ketiga adalah kita bisa menang terhadap situasi sekeliling. Dan yang keempat, kita boleh hidup oleh iman. Bahkan yang kelima, kebenaran ini yang kita peroleh setiap hari, membaca kitab, ya secara pribadi maupun bersama, bisa berubah menjadi pengalaman yang benar, ya, pengalaman yang sejati. Oke, kita lanjutkan di paragraf yang ke-6. Di sini nanti teman-teman boleh menemukan ya, bahwa biar bagaimanapun juga situasi, kita pasti memerlukan kebenaran. Ya. Jadi memang di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, teman-teman, hari ini kita semua saya percaya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Namun, bagaimana kita bisa mendapatkan yang kebenaran itu menjadi pengalaman, ya, yaitu adalah kita betul-betul mempersaksikan kebenaran itu. Bukan hanya karena kita baca, lalu oh sudah selesai. Tidak, tapi ketika kita baca, kita ingat, kita hafalkan, kita alami ya, sehingga bagaimanapun situasi nanti, teman-teman mungkin ada halangan, rintangan, dan kegelapan yang mungkin melingkupi, ya kita boleh keluar. Dan yang kemarin adalah kita dari gunung puncak, kita turun ke dalam gua, kita naik lagi ke puncak gunung, supaya bisa mendapatkan berkat rohani. Nah, teman-teman sekalian, ya kita melihat lagi bagaimana Allah itu membuat kita dalam situasi tertentu adalah supaya kita bisa percaya bahwa perasaan kita tidak ada faedahnya. Memang kita boleh berpikir, boleh merasakan hal ini, saya begini, saya begini. Tapi dalam intinya Tuhan ingin berkata bahwa kepada kita, jangan sampai kita terbawa oleh situasi. Ada satu kidung pujian baik ya, tak lagi tertipu oleh perasaan, tak lagi percaya oleh situasi. Nah, teman-teman, oleh karena itu, iman di sini adalah iman yang akan tetap sama. Ya, kita akan terus-menerus bergembira, karena diri Tuhan adalah iman itu sendiri, yang ada di dalam saya dan teman-teman hari ini. Baik, kemudian, kalau kita lihat lagi, di paragraf berikutnya, memang semua orang pasti ada namanya duka, ada suka. Namun kalau ingin mendapatkan pengalaman rohani atas kebenaran yang manapun, lebih dahulu memang mendapatkannya dalam perasaan. Memang tidak terkecuali. Tapi perasaan ini harus diolah, harus lebih maju lagi kepada tahapan menjadi pengalaman rohani. Ya. Memang mungkin kita ada contoh ya, kita hidup ya mungkin dalam perkuliahan ini ya, kuotanya, terus juga sinyal, jaringan di tempat kita sulit, belum lagi dosen begitu banyak menuntut, ya kan, orang tua di rumah ini itu, kita sangat pusing, dan akhirnya menjadikan apa? Kita jatuh, lemah, kita malas gitu ya. Tapi teman-teman, pada sore ini, kita memahami satu perkara,
yaitu Tuhan, Engkau mau apa? Engkau mau supaya aku bisa mengalami kebenaran ini secara sejati. Ya. Karena itu fungsinya adalah di dalam roh kita. Kita perlu terus melatih. Ya, seperti ya pagi kita doa pagi, malam kita baca Alkitab, itu bukan secara luaran, tapi di dalam kita berubah. Sehingga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3 yang kemarin kita baca juga itu menjadi kebenaran. Adalah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. So, kita kuliah dimanapun, kondisi apapun, asalkan ada kebenaran yang masuk dalam kita, itu bisa menjadi iman. Kemudian, bagaimanapun kita memang nggak bisa buru-buru ya, nggak bisa cepat-cepat, karena pengalaman ini perlu proses. Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Jangan pernah menyerah. Karena ketika kita menyerah, iblis pasti akan senang. Dan dia akan memakai segala situasi menjauhkan kita dari Allah. Ya. Ini memang faktanya. Lalu bagaimana kita menghadapinya adalah datanglah kepada firman. Datanglah kepada Tuhan. Ya, Matius 11 ayat 28 berkata apa? Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu firman? Yes. Tulisan? Iya. Bisa menjadi pengalaman? Bisa. Tapi apakah semua orang bisa mengalaminya? Belum tentu. Ini menjadi secara pribadi ya, kita berdoa apakah kita mau demikian atau hanya berdasarkan perasaan saja. Baik, kemudian yang terakhir adalah firman Allah hanya satu-satunya yang terhitung. Perasaan kita, apapun yang kita alami, yang kita mungkin pikirkan, yang kita rasakan, jangan percaya. Karena bisa saja perasaan itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Ya. Karena itu teman-teman, ya ketika kita dalam satu tempat yang mungkin sunyi, ya, kita sendirian, nggak ada orang yang memperhatikan, yes it. Di saat itulah Tuhan ada. The Jesus in you. Ya kan, ada lagu pujiannya ya. Dia di dalam kita. Dia di dalam kita. Sungguh karya yang begitu agung. Karena itu teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang yang kasihan. Kita sudah tahu ada Alkitab, kita sudah bisa berdoa, tapi kita nggak bisa mendapatkan Allah. Oh, sungguh ya. Karena itu teman-teman, nanti teman-teman boleh baca pribadi, kalau masih ada yang bingung, boleh tanya kepada saya. Amin ya. Kita baca sampai di sini. Demikian. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman, atas setiap kesempatan kami boleh menjadi orang Kristen. Biarlah Tuhan melalui firman demi firman yang kami dengar, kami lihat, menjadi pengalaman yang sejati. Mendapatkanlah teman-teman yang kesibukan dalam berbagai macam hal, mungkin ada yang tugas akhir, juga pekerjaan, perkuliahan, semua jamalah ya Tuhan. Di dalam namamu, ketika kami panggil, ketika kami serukan, mendapatkan kekuatan dalam iman. Tuhan, terima kasih, kami boleh melihat banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami, semua adalah pengaturan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kuatkanlah teman-teman sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, namamu yang kudus dan mulia, haleluya, amin. Baik teman-teman, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk datang pada Tuhan, memang terkadang perasaan membawa kita, saya tidak layak. Tapi Tuhan menunggu, Tuhan mau kita datang padanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ya, tetap sehat, tetap semangat. See you.